Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rahwan Sanusi, SAG MPI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, senantiasa kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Siva Nuraida sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu kegiatan kelompok 3. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Alda Numalela sebagai pemateri, Bila Azani Putri selaku pemateri, Dela Maitri selaku pemateri, Inan Diana Nurimanisa selaku pemateri, dan saya Siva Nuraida. Selanjutnya adalah penyajian materi mengenai perintah infak, sedekah, dan wakaf. Materi pertama yaitu pengertian infak dan hukum infak yang akan dipaparkan oleh Alda Nurmalela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurmalela dari kelas akuntansi A NPM D2200163. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian infak dan hukum infak. Pengertian infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Hukum infak, dasar hukum infak sudah diberi dalam ekonomi syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis sudah memerintahkan umatnya untuk berinfak, membelanjakan harta yang dimiliki. Selanjutnya, rukun infak. Rukun infak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemberi infak atau biasa juga disebut muwafik. Yang kedua, penerima infak atau biasa juga disebut muwafik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan atau biasa juga disebut ijab qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihnan Diana Imanisa dari kelompok 3 akan menjelaskan macam-macam infak, syarat-syarat infak, dan manfaat dari infak. Yang pertama, macam-macam infak. Infak secara hukum dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama infak mubah, yang kedua infak wajib, yang ketiga infak haram, yang keempat infak sunnah. Apa yang dimaksud dengan infak mubah? Infak mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua ada infak wajib yang harus dilakukan, yaitu seperti membeli mahar atau mas kawin. Yang kedua menafkahi istri, yang ketiga menafkahi istri yang sudah ditalak atau sudah menjadi idah. Yang ketiga ada infak haram yang tidak boleh dilakukan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu infaknya orang kafir untuk menghancurkan syiar Islam. Yang kedua infaknya orang Islam untuk kepada fakir miskin, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu infak sunnah. Infak sunnah, infak untuk jihad. Yang kedua syarat-syarat infak. Yang pertama adalah penginfak, yang kedua orang yang akan diberi infak, yang ketiga sesuatu yang akan diinfakkan, yang keempat itu ijab dan qabul. Manfaat dari infak, yang pertama adalah sarana pembersih jiwa, yang kedua realisasi kehidupan sosial, yang ketiga sarana untuk mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi tentang infak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila Azani Putri akan menjelaskan pengertian sodako, hukum sodako, dan macam-macam sodako. Pertama, pengertian sodako. Sodako berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dua, ada hukum sodako. Hukum sodako yaitu sunnah, tapi apabila barang yang kita berikan atau barang yang kita sedekahkan itu jelek atau tidak layak untuk dipakai, maka hukumnya makruh.
Ketiga, ada macam-macam sodako. Yang pertama ada tasbih, tahlil, dan tahmid. Yang kedua, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga. Yang ketiga, sodako harta atau materi. Manfaat sodakoh. 1. Sodakoh dapat menghapus dosa. 2. Orang yang bersodakoh akan mendapatkan naungan di hari akhir. 3. Sodakoh memberikan keberkahan pada harta. 4. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Pengertian wakaf. Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa yakifu waqwan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Selanjutnya, rukun wakaf. Ada 4 yang harus dipenuhi dalam berwakaf, yaitu yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang ketiga, barang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi. Yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf, biasa disebut sigah. Selanjutnya, macam-macam wakaf terbagi menjadi 2. Yang pertama, wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga biasa disebut dengan wakaf zum. Yang kedua, wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan atau kebajikan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, jembatan, rumah sakit, atau panti asuhan anak yatim, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat wakaf. Yang pertama, dapat menghilangkan kebodohan. Yang kedua, dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, dapat memajukan atau menyejahterakan umat. Pemaparan materi kelompok kami telah selesai. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya pada kolom komentar Classroom, yang kemudian akan dijawab oleh kelompok penyaji. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.